Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran pemrograman dasar kelas 10 TKJ. Kemarin kita sudah membahas tentang aturan penulisan algoritma. Nah, sekarang kita lanjut lebih dalam lagi tentang pemrograman. Kita sudah masuk ke algoritma pemrogramannya. Bedanya apa sama yang kita bahas kemarin atau yang lalu-lalu? Kalau yang lalu-lalu masih kita menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan bahasa yang kita tahu tanpa ada bahasa komputer sama sekali misalnya. Nah, sekarang ini harus diwajibkan menggunakan bahasa komputer. Baik, langsung saja. Yang pertama, ini Bapak ada contoh nih. Di sini ada algoritma penjumlahan. Yang pertama seperti ini. Inputnya 2 buah bilangan bulat, outputnya hasil dari penjumlahan 2 bilangan bulat. Oke, yang pertama, masukkan sebuah bilangan, masukkan bilangan berikutnya. Yang ketiga, jumlahkan kedua bilangan pertama dengan bilangan kedua. Yang keempat, tuliskan hasil penjumlahan pada langkah sebelumnya. Yang kelima, selesai. Nah, waktu itu kan Bapak sudah pernah menjelaskan ya, dalam pemrograman itu harus berhenti. Jadi, walaupun terkesan remeh tulisan selesai seperti ini, padahal kita tahu hasilnya, oh udah ada hasilnya berarti udah selesai harusnya. Tapi kan bahasa komputer tidak bisa seperti itu. Bahasa komputer pun harus diberitahu gimana nih tempat untuk selesai. Karena kalau misalnya tidak diselesaikan, nanti dia akan berulang terus, akan terjadi error pada komputernya. Oke, baik kita lanjut lagi. Yang kedua, Bapak punya contoh nih, algoritma penjumlahan juga, tapi ada beda penulisan. Yang pertama, input A dan B adalah bilangan bulat. Itu yang pertama. Yang kedua, outputnya C adalah bilangan bulat. Jadi A, B adalah tipe bilangan bulat, yang C adalah bilangan bulat juga. Nah, kita langsung masuk ke algoritmanya. Yang pertama, input nilai A, yang kedua, input nilai B. Itu kan di yang tadi awal ya, adalah bilangan bulat. Berarti sudah pasti A dan B adalah bilangan bulat. Yang ketiga, hitung C. C sama dengan A plus B. Yang tadi kita input di nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu, kita cetak C. Yang kelima adalah selesai. Nah, yang mau Bapak tanyakan, algoritma di sini nih mempunyai tujuan yang sama, yaitu mencari nilai penjumlahan dari dua bilangan bulat. Yang Bapak mau tanyain, apakah perbedaan dua algoritma di atas? Algoritma di sini. Algoritma yang Bapak tampilkan. Nah, bedanya bisa kelihatan nih dari penulisannya. Lebih simpel yang mana? Dari kelihatannya pun kalian pasti sudah tahu. Yang paling simpel atau yang paling sederhana itu adalah yang di sebelah kanan. Di sebelah kanan, yaitu yang menggunakan input A, B, terus menggunakan C. Terus yang kedua, lebih praktis mana di antara kedua algoritma yang tadi yang Bapak tampilkan? Sudah jelas yang kedua, karena dia tidak perlu penjabaran yang terlalu mendetail, cukup menggunakan bahasa komputer yang semua orang sudah pasti tahu, dan menjadi lebih praktis. Yang ketiga, lebih mudah dipahami mana di antara kedua algoritma di atas? Sebenarnya sama aja. Kalau misalnya kalian bisa lihat, yang ke sebelah kiri ini lebih mendetail saja, yang sebelah kanan kalian bakal bisa pahami juga. Misalnya di sini yang kiri masukkan, di kanannya input. Nah, input ini kan bahasa komputernya. Dari yang mempunyai arti yaitu adalah pemasukan. Jadi sebenarnya yang bagian kanan ini hanya menggunakan bahasa Inggris saja. Karena yang seperti kalian tahu biasanya tuh bahasa Inggris lebih simpel daripada bahasa Indonesianya sendiri. Oke, yang keempat, mengapa perlu menuliskan dalam bentuk A dan B, A, B, dan C? Nah, ini kita yang mau bahas nih. Simbol A, B, dan C itu disebut dengan variabel. Kalau misalnya kalian pernah dengar di pelajaran matematika itu hampir mirip. Perbandingan dua buah algoritma nih di atas menunjukkan manfaat dari penggunaan variabel. Variabel berfungsi menyimpan nilai-nilai yang digunakan selama algoritma dijalankan. Kita lanjut saja. Maaf, belum, masih yang tadi. Udah penjelasan pendahuluannya sesaat. Nah, di sini sebelum kita ngotak-ngatik yang tadi kan Bapak bilang
Variabel berfungsi menyimpan nilai-nilai yang digunakan selama algoritma dijalankan, baik nilai input-output atau nilai lain yang digunakan selama proses algoritma. Yang tadi Bapak bilang, kalau misalnya simbol A, B, C ini disebut variabel. Variabel bisa digunakan untuk jenis apapun. Misalnya kita untuk input, kita menggunakan variabel, bisa. Untuk output, kita menggunakan variabel, bisa. Atau ada lagi proses pengulangan itu menggunakan variabel, bisa. Oke, nah sebelum kita melakukan hal algoritma seperti ini atau membuat algoritma seperti ini, yang pertama adalah kita mengumpulkan informasi atau mencoba terlebih dahulu. Karena dalam algoritma tentu akan membutuhkan input dan menghasilkan output. Itu sudah pasti, udah hal baku, udah hal basic. Input akan diproses dengan menggunakan langkah-langkah menurut aturan tertentu. Aturan tertentu dari siapa? Dari kita sebagai manusianya. Nah, yang Bapak bilang, waktu itu algoritma harus membutuhkan input dan menghasilkan output. Kalau misalnya output saja tidak ada input, dia tidak akan berjalan. Begitupun sebaliknya, kita punya inputnya tapi tidak menghasilkan apa-apa, itu percuma jadinya atau sia-sia. Seperti itu. Nah, ini Bapak ada contoh. Kalau misalnya input akan diproses dengan menggunakan langkah-langkah menurut aturan tertentu yang tadi ya. Misalnya, kita menghitung balok nih, volume balok. Seperti yang kita tahu, volume balok itu kan panjang kali lebar kali tinggi. Betul? Ya. Nah, dan terkadang cukup singkat nih yang Bapak kasih. V sama dengan P kali L kali T. Dari mana nilai panjang, lebar, dan tinggi? Ya, yang dimasukkan oleh kita. Jadi kita yang input dan kita yang buat prosesnya dan menghasilkan outputnya dari komputernya. Nah, di P kali L kali T, nah itu menyimpan nih. Misalnya kita nilai masukkan panjangnya, panjang balok. Nah, dimasukkan ke P nih. P ini akan menyimpan nilai yang kita input, yaitu nilai panjang tadi. Begitupun seterusnya, seperti lebar sama tinggi. Seperti itu. Nah, yang V ini menyimpan hasil yang kita input tadi. Jadi setelah kita input, kita proses dan menghasilkan outputnya. Outputnya di mana? Outputnya di V ini, yaitu menyimpan nilai dari hasil yang tadi kita kali. Seperti itu. Nah, kita udah mengumpulkan informasi dan sekarang Bapak mau menjelasin nih lebih jauh lagi apa itu variabel. Apa itu variabel? Variabel adalah suatu nama simbolik bisa dinyatakan dengan alfabet huruf tunggal atau rangkaian huruf dan angka atau simbol-simbol yang akan diberikan informasi atau nilai tertentu. Yang sebelumnya simbol V bisa dari huruf, bisa dari karakter atau apapun. Nah, di V ini menyimpan seperti pengertian tadi variabel dengan untuk yang akan diberikan informasi atau nilai tertentu. Informasi yang tadi Bapak bilang, kalau misalnya kita mau menghitung volume balok, kita harus mencari panjangnya dulu, kita harus mencari lebarnya dulu, kita harus mencari tingginya dulu. Setelah kita sudah mencarinya, kita input. Nah, setelah diinput, dia akan tersimpan seperti pengertian dari variabel tadi. Oke, mungkin agak rumit, tapi kalian ya Bapak mohon kalian paham sih. Setidaknya kalian paham walaupun menggunakan bahasa sendiri pun tidak apa-apa. Sebenarnya kan bahasa yang baik itu kan bahasa kita sendiri kan. Tanpa perlu, ini kan bahasa baku, ini bahasa dari buku semua yang Bapak jelaskan. Jadi lebih baik kalian coba rangkum menggunakan bahasa sendiri agar lebih mudah dipahaminya. Oke, cukup sekian dari Bapak di pelajaran pemrograman dasar hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.